Ya, selama si tamu malik laku kita sola nasang para nupaiman si tamu pole lante peladaran tabasa toraya si sola aku Nofrianto Tanukulangi ilom pelada itu dia na makna simbolis dalam upacara Ramutuka di Toraja. Iya, pada kesempatan ini saya akan lebih fokus akan berbicara tentang makna simbolis yang ada dalam upacara Ramutuka. Ya, mungkin hanya 2 item saja yang perlu saya jelaskan di sini dalam upacara Ramutuka. Yang pertama yaitu kadinge. Nah, ini kadinge kerbau yang digunakan di dalam upacara makbua, upacara tertinggi di Toraja. Jadi kerbau dalam Ramutuka itu disebut kadinge. Nah, sebelum ditombak, terlebih dahulu disombak atau menyucikan kerbau. Jadi semua bagian tubuh, baik di dalam maupun di luar diri dari kerbau ini, itu memiliki arti bagi pemilik tongkonan. Mulai dari matanya, tanduknya, telinganya, bulunya, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang akan saya jelaskan. Saya akan memberikan gambaran karena ada yang bertanya seperti apa itu tanduknya, telinganya, bulunya dalam pemaknaan bagi orang Toraja. Itulah yang akan saya jelaskan. Nah, dalam Masomba Tedong yang disucikan, semua bagian-bagian tubuh ini diibaratkan sesuatu kekayaan yang dimiliki oleh satu rumpun keluarga dalam tongkonan. Jadi, semua bagian tubuh ini adalah kekayaan milik tongkonan. Jadi, lan nasang moto na puongok nasang tu mintu kasugiran tu na tarima to makrapu lan misa tongkonan ulendu ite kadinge. Jadi, kadinge ini, kerbau ini adalah simbol kekayaan bagi satu rumpun keluarga. Kita lihat yang pertama. Perendenna riti bulan. Riti bulanna tosang raputalang. Jadi perenden atau ulangnya ini, ya te ulangna, itu adalah riti bulan. Jadi itu adalah simbol tali emas bagi segenap rumpun keluarga dalam tongkonan itu. Nah, apa patuna te riti? Ya, riti ini dipakai mak tannun le. Biasa dipakai untuk tannun pakaian. Ya. Apa batonan adalah kaum itu mak rapu ya. Tanda kebesaran, tanda sebab ya na pakai mupas sini itu simbol kebesaran dalam diri. Lan misa atau mak rapu tanda kasugiran. Ya, Buddha apa napatulan katuan na misa atau sang tongkonan. Perendenna riti bulan. Riti bulanna to sang raputalang. Kalekena. Ya, jadi ini kaleke itu adalah bagaikan pontolola, gelang emas. Oh. Jadi ini bagian kelikir ini kalekena itu adalah simbol gelang emas bagi satu rumpun keluarga. Gelang emas ini ya telola te, galang te, itu simbol perempuan. Simbol perempuan orang Toraja. Jadi kasugiran juga te. Ulendu ilolo tahu tanda baine. Kemudian ilongna indetedong patoko atau gelang emasnya. Ya, patoko atau gelang emas, ya. Kemudian isi atau gigi balusu atau gelang kima orang berumpun keluarga. Jadi ate isinna tete dong lante itu adalah simbol galang ini. Ya, balusu jadi sangat balusu teh. Jadi balusunna to sang raputallang. Sitarruna kamorokna. Jadi ini moncong dari kerbau ini adalah pantutukan bulanna to sang raputallang. Ya, itu adalah simbol pantutukan. Kemudian kalungkungna
sora pindanna to sang raputallang. Jadi ini, yaitu kalungkung, kukunna. Kuku dari kerbau ini itu bagaikan pinggannya orang satu rumpun keluarga. Oh. Lilana gayang tibuak keris terhunus milik rumpun keluarga. Jadi ate lidah kerbau ini adalah simbol keris yang terhunus bagi satu rumpun keluarga. Tanda pak berani te. Barani ya te lilata tumpokada. Lilata tu pakilala tahu barani pokada katonganan, barani umpangnya itu Buddha. Susimo agana ini simbol keberanian. Matanna biak maroronganna to sang raputallang. Jadi mata kerbau ini itu adalah simbol pelita cahaya. Jadi mata ini adalah simbol cahaya. Mbala takwa untiron itu tahu. Mbala takwa untiron ni mela itu tahu sebagai kita hadir sebagai pelita, sebagai cahaya bagi orang lain. Tatiron itu tahu. Taknya ditiro-tiro bangari. Tetapi takwan ni kama direnanta te kita tolan misa to sang rapu lalu misa tongkonan untiron to Buddha. Untiro padanta to mase-mase na di karimane na di kamayai. Itu. Sitaruna tandukna suke bulan. Ya, itu suke. Suke bulan na toma raputal. Kemudian talingan na barang bulan na toma raputalangnya. Ini telinga kerbau ini itu adalah simbol nyiru emas. Apa patun na tenyiru untuk menapis. Dini umpasi sarak itu melona na karakena. Jadi ulendo itu talingan na kita toma rapu diperangi tu mintu ulelean diperangi tu mintu pak pakilala apa kita tu bisa la umpasi sale umbanna tu melona umbanna tu karakena den tu kakinalan tangata den tu kamanarangan lan tangata umbala takwa entiri kumua tongar raka tokada ya toko di pokada dak na dirangi no tak apa di patarun di terko dirangi di tetap di patarun tapi ditaapi sisi moto barang bulan. Jadi telinga kita itu harus seperti barang. Tatari manasang dolo, tapi dipakai tu kakinan, umpasi sarki, umpasi belakan ni umbanna tu tongan, umbanna tu karakena, umbanna tu latangkaran, umbanna tu latapatorro. Ah, sangatlah sesita. Sitarona, palisunna kapuk bakana to sang raputallang. Jadi ini pusar kerbau ini itu adalah pengikat bakul. Oh, ini bakul namanya. Nase, baka. Yate nase, yate baka, tempat untuk menyimpan kekayaan. Pak Pasusian pare itu, padi itu adalah simbol kekayaan bagi orang Toraja, kemakmuran. Jadi yate kapuk baka tandana kumua apa lagi kapuk itu baka kita apalan. Ya, jadi iyan na di kapuk itu baka berarti ponno sinna tanda kumua ponno pak kamasena puang lako mintu tosang raputallang. Sitaro na gunto na eran bulan na tosang raputallang. Jadi hati gunto na tetedong itu ibaratnya sebagai eran tangga. Ya, jadi eran bulan eran na tongkonan lana ni lana polalan te mintu kamau paral lana polalan te mintu rongko tama pemisa tongkona lalu misa parpuan balulang na lotong bokok na tosang raputallang. Jadi kulit kerbau ini diibaratkan seperti lotong bokok. Ini namanya kain lotong bokok. Kain lotong bokok ini adalah kain pusaka yang nilainya sangat tinggi. Oh, lotong bokok na tosang raputallang. Jadi tanda kasugiran te, tanda kapayungan, sabak tayo na sila ito nampui. Ya. Bulun na darun bulan na toma raputallang. Jadi bulu kerbau ini diibaratkan seperti jarum emas.
Apa rapatunna tu jarum? Patunna ya mau tu dipakai mandasi. Apa patunna tu taulan misa tongkonan na disang kumua darun na to. Ya tu kama direnan na to lalu si misa tongkonan. Umban ako kama direnan na. Undasi pokana pindan umpasilasuk lek tona kumbaulan. Bagaimana dia merajut atau memperbaiki, memperdamaikan ketika terjadi persoalan di dalam rumpun keluarga, di dalam masyarakat. Jadi kehadirannya sebagai orang yang memberikan kedamaian, sebagai pendamai, memberikan solusi, bukan sebaliknya menjadi provokator di situ. Nah, seterusnya, kutunna ata maiso, atana toma raputallah. Jadi, ya ti kutute dong te, itu diibaratkan sebagai atah ini, anta ya. Jadi ini gabah, yang tama ketika kita menampi padi, yang masih bentuk beras, yang bentuk padi itu namanya atah. Jadi ini tanda kemakmuran. Apa raja julai tapi kita itu mi apa? Jadi tanda kasugiran itu kata. Lisena banni maiso atau sang raputalangnya. Ini telur-telur kutu ini itu diibaratkan sebagai banni maiso. Jadi banni ini beras yang kecil-kecil itu namanya banni. Apa ladinna la banni? Kita itu bara. Nah, itu simbol kemakmuran juga bagi rumpun keluarga. Kemudian, Athena, pamuntu bulan. Pamuntu bulanna, to sang raputallang. Jadi, ya te Athena, dipasangatin ti pamuntu. Pamuntu bulan, ya te hati. Hati ini adalah seperti wajan yang emas. Jadi diterima na sangat mintu apa rokok, toh uleh duit te wajan. Tetapi apa tujuan na tu pamuntu? Susiduka melang kata rayan tato biasa nak kata la pamuntu batang kali supaya kita kuat, supaya kita teguh. Jadi mari kita menjaga hati. Dak na den malas subang te mei tangga ta, dak na den ti meromi bang ti sebok, nurungan ni napurusa tu katuan tama iringan na mintu toma rapu. Lalu si pamuntu tang tipek. Dak nanti senggong punala tu apa mentama. Jadi umba takuan untampung meloy ta pator meloy dak na den maromi ubang tu nasang atau suka punala. Kemudian bane ekena atau ginjal adalah bangkulla atau sang raputal. Jadi ate ginjal daripada kerbau itu simbol bangkulla. Jadi ate bangkulla ini adalah lonceng yang dipakai oleh para penari manganda di Toraja. Nah, ini namanya tari manganda. Lonceng yang dipegang ini para penari itu namanya bangkulla. Ya, tanda komando. Ya. Jadi ini simbol bahwa simbol kebesaran di dalam satu rumpun keluarga, bahwa ya te tahu lante tongkonan, dia punya peran memberikan perintah, memberikan komando, baik di dalam rumpun keluarga, bahkan di dalam masyarakat. Tumabangna sepuk sulan, ya, sepuk sulanna toma raputallang, ya. Jadi ya te usus besar nalante bukan sepuk sebetulnya di sini baka bulan. Jadi tempat untuk menampung harta kekayaan. Kemudian balangna gandang bulan na toma raputallang. Jadi paruh dari kerbau ini disimbolkan sebagai gandang. Gandang itu ya nak kita lantoraya, ko dipo gandang manarang dipotan di lopaliu. Jadi bunyinya itu didengarkan lalu diikuti. Jadi susi moto kama direnan atau misa lantongkonan ya tu apa napokada si tondon. Nah susi bangsa dalam bangkulla ina ya tu bangkulla yan na dipanoni disesuaikan dengan gerakan. Ya. Jadi yan na dipagoyang-goyang itu goyang duka tu kaleta. Jadi sama masa te gandang te. Jadi napokadanya dipogau. Itu artinya
berbicara tentang integritas. Si tondon tu apa di pokada, na ya tu apa di pogau. Si simo bangkulla ina to. Nah ini. Jadi itu bangkulla yang na goyang-goyangi temaanu nandon dukas teh. Ya. Ya, jadi lonceng yang di ayun-ayun ini kalau disentak berarti goyangan juga sentak. Kalau di ayun-ayunkan berarti kita juga sedikit terayun gerakannya. Itu artinya berbicara tentang integritas. Si tondon tu apa tapokada narangi tahu nayatu ondota. Ya. Jadi disesuaikan apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita aksikan. Jangan hanya kita berbunyi-bunyi saja. Manaramang kima ulilian natai na si tondon tu apa tapoga. Yang menasang atau bokok kada meramu-rambu. Tong kosong nyaring bunyinya. Sisi mangsa yang tadi gandang. Dipogandang. Bunyinya gendang, lalu didengarkan, lalu dituruti. Kalau gendangnya bunyi 2 kali, berarti dia gerakan juga harus 2 kali. Nah, susi moto, tu tautongan lalu misa tongkonan. Napo kada tu kada, na yeduka yang pogawi, namanya itu senga urangi, napo duka itu senga. Yang tu disanga integritas, ya. Jadi yang tu disanga si tondon batu siolanan atau integritas. Lalantainna sepuk perusan. Jadi anus dari kerbau ini dibaratkan sebagai sepuk. Nah, ya teh sepuk ini. Dini nan duka kasugiran talante. Dini nan napanta. Jadi ini simbol tempat menyimpan kekayaan. Tainna sarita atau kain pusaka. Jadi tinja atau kotoran dari kerbau itu ibaratkan seperti kain-kain pusaka ya atau sarita. Bahkan motifnya seperti yang saya pakai ini. Itu simbol kekayaan, kebijaksanaan bagi orang Toraja. Kemudian, nah inilah penggunaan sarita. Ada yang digunakan pakai di peti mati, ada yang digunakan oleh orang menimbong, bahkan tadi ada yang dipakai oleh orang menganda. Jadi itu simbol kain pusaka, simbol kakinaan, kasugiran, lako, taulan Toraja. Kemudian penaan kalimbuang bobana atau maraputalang. Jadi nafas dari kerbau itu dibaratkan sebagai mata air yang tidak pernah kering. Ya, dengan harapan yang sama bahwa di dalam satu rumpun keluarga kumua, yaitu pasakina puama tua, berkat kepada rumpun keluarga, bagaikan mata air yang selalu tidak pernah berhenti, selalu mengalir setiap hari. Sitaruna, rarana susi kasedana tomak raputalang. Jadi darah kerbau ini bagaikan kain kermisi ini, kain kermisi namanya ini. Itu milik. Ya punya dipogau todoto, dipasang todoto ke lan nirapasan. Ya. Itu seharusnya ya, lampi rapasan atau to untoroi kinang bayun na siama tu nang tontoroi tongkona layu nang bayun na ko nang iya dipakai to. Sitarona, ikona kandaure maulini. Ini ekor daripada kerbau itu adalah simbol dari kandaure. Kandaure ini adalah simbol dari rumpun keluarga yang banyak, generasi atau keturunan yang banyak. Jadi ekor kerbau ini menyimbolkan segenap rumpun keluarga yang sudah banyak jumlahnya dalam satu rumpun keluarga, dalam satu tongkonan keluarga besar. Galingna atau saluran kencing daripada kerbau itu adalah pisau, tombak, mata doke. Ini simbol keberanian. Dan patok tempat untuk mengikat kerbau itu adalah tanah bulan. Ini adalah kasta emas bagi rumpun keluarga. Nah, dalam Somba Tedong ini kita bisa menyimpulkan bahwa segenap rumpun keluarga ini bisa dilihat dari apa yang telah dijelaskan tadi. Kita bisa melihat bagaimana pemilik tongkonan. Jadi Somba Tedong ini mau merepresentasikan pemilik tongkonan itu, identitas orang yang berdiam di dalam tongkonan itu seperti apa.
Ya. Nah, kita bisa melihat bahwa ini adalah simbol tautongan manusia yang sesungguhnya. Tu nampui barani, manarang, kina, suki, menggarontok lan aluk. Ya matotu di sana tautongan. Jadi aluk adalah pondasi dari semuanya itu. Nah, karena itu dia disebutkan seperti dapok rongkok. Dapok rongkok tu dapok na sabak nanai menggarontok lan aluk. Nani bendan lalikan titanan talu yang mutu barani. Manarang syakina nani kasugiran do tu siap nalana sanduk to senga nani nikmati to senga. Ya mau disanga tautongan to kalau dia bermanfaat bagi orang lain. Yan nadeng kasugiran mi susi teh. Nah kamu kalian kamu nikmati taknya disanga tautongan to. Tapi yan na nikmati mi to senga. Nah taknya di pak pesingaran to menggaron to lan aluk. Ya mau disanga tautongan to. Itulah. Baik. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan terhadap bagaimana pemaknaan makna simbolis kadinge yang ada pada upacara tananan buah, yang mungkin kita bertanya-tanya bagaimana penjelasan tentang bagian-bagian tubuh itu, ya, mungkin belum terlalu jelas, nanti lain waktu akan kita pelajari lagi lebih mendalam tentang bagaimana kerbau atau kadinge itu merepresentasikan pemilik tongkonan. Tu disanga tautongan, tu manarang, barani, kina, sesugi menggaronto lan aluk. Tallu baka, tallu silolok, tu paralu lan nampi tau tongan lan toraya na disanga misa tau. Kusanga ramporan dan nama totu kuparampola ko kita sola nasang, buda tangkulambi nama kamban tangkuratun na dimanisi salah. Si salah jalo to inanta, kita bang merempa kaloloi, mangka kupokada kukuha sengau itondok. Lako itondok, lako ibu sebulan, lako itondok pantan noi serikan bane. Jadi pantan-pantan tengkana temiada, pantan-pantan duka pasangan ta, pantan-pantan duka tu pahang talan. Jadi kusanga yang metotuk parampo lako kita sola nasang, kurre sumanga lako kita sola nasang salama marampa tontong ki siria kamarampa sana puang. Kurre sumanga.